Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin nama aku Anauliatul Makfiroh. Selamat datang di podcast Bincang-Bincang. Jadi di podcast kali ini kita akan bincang-bincang tentang gimana sih pandangan seni itu dalam perspektif Islam. Kalau bicara seni di kalangan anak muda pasti nggak jauh-jauh tentang musik, dance, tari, K-pop, dan lain-lain. Nah, kalau dalam pandangan Islam sendiri itu gimana sih perspektifnya? Apakah diperbolehkan ataukah tidak? Dan apa aja seni yang ada dalam Islam? Mungkin sebelum mengetahui jawaban dari itu, kita kenalan dulu sama narasumbernya. Boleh dikenalin namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ulfa Salsabila dari kelas HES 2G dengan akhiran NIM 260. Oke Kak Ulfa, salam kenal ya. Sebelum kita bahas inti dari gimana pandangan seni dalam perspektif Islam, kayaknya kita bahas dulu dari dasarnya deh. Apa sih itu seni dan bagaimana pengertian seni menurut para ahli? Seni itu adalah sesuatu yang bersifat abstrak, dapat dipandang, didengar, dan disentuh oleh jiwa, tetapi tidak dapat dinyatakan melalui kata-kata dan bahasa. Sedangkan pengertian seni sendiri menurut ahli, pertama, menurut Ki Hajar Dewantoro, seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah, sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Kedua, menurut Sudarmaji, mengatakan seni adalah segala manifestasi batin dan pengalaman ekstansi dengan menggunakan media garis, bidang, warna, tekstur, volume, dan gelap terang. Dapat disimpulkan bahwa seni sendiri merupakan hasil kegiatan rohani atau aktivitas batin yang direfleksikan dalam bentuk karya yang pada akhirnya dapat membangkitkan perasaan orang lain yang melihatnya. Dari yang aku tangkap dari penjelasan Kak Ulfah tadi, berarti seni itu menghasilkan sebuah reaksi ya Kak? Ya benar, karena penikmat seni tidak hanya menikmati karya seni yang dilihatnya, tetapi juga ditentukan untuk memberikan suatu reaksi. Selain dari pengertiannya, apakah ada bagian-bagian dari seni itu sendiri? Ya, seni secara singkat dapat dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, seni melalui pendengaran, seperti musik, deklarasi puisi, prosa, seni suara, dan sebagainya. Kedua, seni yang diperoleh melalui penglihatan, seperti seni lukis, seni hias, fotografi, seni pakaian atau fashion, dan sebagainya. Yang ketiga, seni yang dapat diperoleh melalui pendengaran dan penglihatan, seperti drama, teater, dan film. Yang keempat, seni yang dinikmati melalui pembacaan, seperti karya sastra, contohnya seperti puisi, novel, dan sebagainya. Berarti intinya seni itu diperbolehkan, tapi harus sesuai dengan tujuan akhir yaitu mencari keridhaan Allah dan meningkatkan ketakwaan. Namun dalam penciptaan seni harus sesuai batasannya karena Allah tidak menyukai hal-hal yang melampaui batas. Nah, dari kesimpulan ini, apakah ada landasan hukum untuk menyikapi seni tersebut? Islam adalah agama yang realistis. Ia tidak memperlakukan manusia seakan-akan manusia itu adalah malaikat yang memiliki sayap, akan tetapi memperlakukan manusia yang makan dan minum. Karena itu, Islam tidak menuntut dan tidak mengasumsikan umat manusia agar seluruh katanya adalah zikir, seluruh diamnya adalah pikir, seluruh pendengarannya adalah lantunan Al-Quran, dan semua waktu luangnya berada di masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan mereka dengan tabiat bersukacita, bersenang-senang, tertawa, bermain-main, dan sebagainya. Mereka diciptakan senang makan dan minum. Walaupun seni merupakan salah satu unsur yang disumbangkan, tetapi Allah melarang penciptaan seni yang melampaui batas. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Jadi seni dalam itu diperbolehkan,
namun harus bersifat al-amr bin ma'ruf an-nahi an-munkar. Artinya mempengaruhi untuk berbuat hal kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta membangunkan akhlak masyarakat, bukan membawa kemungkaran dan juga bukan sebagai perusak akhlak umat. Semua aktivitas kesenian manusia mesti ditundukkan kepada tujuan akhir, keridhaan Allah dan ketakwaan. Berarti intinya seni itu diperbolehkan, tapi harus sesuai dengan tujuan akhir, yaitu mencari keridhaan Allah dan meningkatkan ketakwaan. Namun dalam penciptaan seni harus sesuai batasannya, karena Allah tidak menyukai hal-hal yang melampaui batas. Nah, dari kesimpulan ini, apakah ada landasan hukum untuk menyikapi seni tersebut? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Islam merupakan agama yang realistis, yang memperhatikan kebutuhan manusia baik jasmani, rohani, akal, dan perasaannya, sesuai dengan kebutuhan dalam batas-batasan yang seimbang. Dalam hal seni itu merupakan kategori kebutuhan manusia dalam hal kebutuhan rasa atau intuisi, yaitu seni yang dapat meningkatkan derajat dan kemuliaan manusia, bukan seni yang menjerumuskan manusia dalam keburukan. Seni yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Terdapat 5 hukum dalam seni. Pertama, wajib, yaitu jika kesenian itu amat diperlukan oleh muslim, yang mana tanpanya individu tersebut jatuh kepada kemudaratan, seperti keperluan manusia untuk memperindah bentuk masjid yang dimaksud untuk menarik hati orang agar ramai untuk mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sunnah, yaitu jika kesenian itu diperlukan untuk membantu atau menaikkan semangat menyatukan umat Islam, seperti nasyid, qasidah, sholawat, dan sambutan maulid Rasul atau seni lagu Al-Quran, tilawah. Yang ketiga, makruh, yaitu jika kesenian itu membawa unsur yang sia-sia, seperti karya seni yang tidak diperlukan oleh manusia. Yang keempat, haram, yaitu jika kesenian itu berbentuk hiburan yang melengahkan manusia sehingga manusia itu mengabaikan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawabnya kepada Allah, seperti mereka meninggalkan sholat 5 waktu. Yang terakhir yaitu mubah, yaitu apa saja bentuk seni yang tidak ada nas yang mengharamkannya. Sekian bincang-bincang kita kali ini mengenai pandangan seni dalam perspektif Islam. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.